Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari, materi tentang laporan laba rugi. Jadi untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, pertemuan ketiga hari ini adalah membahas tentang, laporan laba rugi. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Baik, jadi, pokok bahasan kita kali ini adalah, ada lima pokok bahasan. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tahap keempat dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, tahap pertama kan kita menyusun, eee, jurnal. Dan untuk laporan laba rugi ini ada di tahap keempat. Setelah itu, kita akan mempelajari mengapa sih kita perlu, melakukan perhitungan terhadap, pencapaian laba rugi sebuah perusahaan. Dan, kita juga akan mempelajari kondisi, laba rugi dan jenis dari laba rugi. Selain itu, kita juga akan mempelajari bentuk laporan dari laba rugi itu sendiri. Jadi untuk elemen-elemen laporan laba rugi di sini ada empat elemen, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Jadi eh, pendapatan, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Jadi pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva dari penyerahan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi inti yang berkelanjutan dari perusahaan. Jadi di sini contohnya penjualan, dividen, upah dan jasa. Upah jasa ini untuk perusahaan jasa ya. Jadi ketika perusahaan itu bentuknya adalah perusahaan dagang, otomatis akunnya adalah penjualan. Sedangkan ketika perusahaan itu adalah perusahaan jasa, otomatis nama akunnya adalah upah jasa atau pendapatan jasa. Seperti itu. Sedangkan elemen kedua adalah beban. Jadi yang dimaksud dengan beban adalah arus kas atau pemakaian aktiva karena penyerahan barang atau jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Jadi di sini contohnya harga pokok penjualan. Jadi untuk harga pokok penjualan dalamnya ada unsur biaya produksi ya. Jadi untuk biaya produksi ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selain itu bunga, gaji, dan penyusutan. Jadi gaji itu merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas penggunaan jasa tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan itu. Yang ketiga adalah keuntungan. Jadi elemen laporan laba rugi yang ketiga adalah keuntungan. Jadi yang dimaksud dengan keuntungan adalah kenaikan dalam kepemilikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental pada suatu perusahaan. Di sini contohnya penjualan aktiva dan penjualan investasi. Jadi adik-adik harus bisa membedakan kapan ketika ada arus kas masuk itu disebut dengan pendapatan, kapan ketika ada arus kas masuk disebut dengan keuntungan. Jadi ketika disebut dengan pendapatan itu merupakan arus kas masuk yang merupakan dari operasi inti perusahaan gitu ya. Jadi kalau emang kerjaannya jualan dagang gitu, jualan komputer, otomatis itu merupakan pendapatan. Tapi jika perusahaan itu adalah perusahaan yang menjual contohnya di sini toko buku gitu ya, toko buku menjual buku. Setelah itu karena suatu keadaan perusahaan itu harus menjual aktiva tetapnya, di sini contohnya laptop gitu ya, laptop atau komputer dengan nilai yang cukup signifikan, maka arus kas masuk yang disebabkan oleh penjualan laptop, sedangkan bidangnya dia adalah jualan buku, maka yang hasil dari penjualan laptop itu disebut dengan keuntungan, bukan pendapatan. Jadi intinya dilihat dulu nih operasi intinya apa. Jadi kalau misalkan arus kas masuk bukan dari operasi inti, maka itu disebut dengan keuntungan. Sedangkan ketika arus kas masuk itu berasal dari operasi inti, maka itu adalah pendapatan.
Begitu juga dengan kerugian. Jadi kerugian penurunan dalam kepemilikan, ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental perusahaan. Di sini contohnya bencana alam, pencurian, penjualan aktiva, atau penghapusan aktiva tetap karena usang. Jadi adik-adik juga harus bisa memilah kapan nih disebut dengan beban, kapan nih disebut sebagai kerugian. Jadi dilihat apakah proses arus kas keluar itu merupakan operasi inti perusahaan atau tidak. Jika bukan, itu masuk di elemen kerugian. Tahap penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk pada akhir periode kita harus membuat neraca saldo atau kita sebut sekarang sebagai laporan posisi keuangan. Setelah itu, setelah kita memiliki neraca saldo awal, kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah tersusun jurnal penyesuaiannya, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di tahap keempat ini kita menyusun perhitungan laba rugi. Jadi bagaimana kita menyusun laporan laba rugi. Kita berada di poin keempat ini yang kita bahas sekarang. Setelah itu kita buat jurnal penutup dan pembuatan laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Tahap akhir yaitu membuat pencatatan jurnal balik. Jadi setiap perusahaan harus melakukan perhitungan atas laba rugi dari kegiatan operasinya. Jadi mengapa sih kita harus melakukan perhitungan laba rugi? Jadi di sini untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi perusahaan dan pihak luar perlu mengetahui dan mengevaluasi hasil usahanya. Jadi ukuran hasil usaha di sini dilihat kapan laba, kapan rugi, seperti itu ya. Jadi perlu dilakukan perhitungan. Nah, di situ kita bisa melakukannya di dalam menyusun laporan keuangan pada elemen laporan laba rugi. Laba rugi di sini sebagai alat prediksi kemampuan perusahaan di masa mendatang. Jadi ketika kita tahu perusahaan mengalami keuntungan, kita bisa melihat progres ke depannya. Apakah perusahaan itu progresnya baik atau tidak. Ya, di situ kita bisa lihat kinerja keuangan perusahaan pada pencapaian laba atau rugi. Jadi kesimpulannya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan informasi laba rugi dibutuhkan baik oleh pengguna internal maupun pengguna eksternal. Jadi kalau untuk pengguna internal kita sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan, sedangkan untuk pengguna eksternal misalkan di sini investor, mereka juga perlu informasi itu sebagai alat untuk pertimbangan untuk melakukan investasi. Jadi kalau misalkan progresnya tidak baik, otomatis investor tidak akan melakukan investasi pada perusahaan itu, seperti itu ya. Jadi atau kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa juga butuh laporan laba rugi. Untuk apa Bu? Nanti kalau kita udah skripsi, kita penelitian, otomatis kita butuh laporan keuangan untuk dianalisis. Kalau kita mengambil analisis laporan keuangan, tergantung judulnya apa gitu ya. Jadi banyak sekali mahasiswa akuntansi yang melakukan penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan. Salah satu data yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan. Jadi yang lebih mudah adalah perusahaan yang sudah go public, sehingga kita mengakses laporan laba ruginya lebih mudah, bisa langsung di idx.co.id. Kondisi laba rugi. Jadi laba rugi di sini adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Untuk jenis laba rugi di sini ada laba rugi operasional. Jadi laba rugi operasional di sini selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Sedangkan laba rugi non operasional di sini adalah selisih
antara pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Jadi apa sih yang dimaksud pendapatan operasional dan biaya operasional? Jenis biayanya. Jadi kalau misalkan biaya itu di pengantar akuntansi, adik-adik pasti sudah pernah mempelajari ketika kita berada di perusahaan manufaktur, ada disebut dengan biaya listrik. Nah, biaya listrik, jika untuk biaya listriknya untuk pabrik, otomatis itu bukan termasuk biaya operasional, tapi biaya overhead. Tapi kalau biaya listriknya itu untuk kantor, bukan untuk pabrik ya, untuk kantor, nah itu termasuk dalam biaya operasional. Itu ya, semoga adik-adik masih ingat. Jadi biaya overhead pabrik dan biaya operasional tuh kita harus bisa menyeleksi kapan masuk biaya overhead, kapan masuk biaya operasional. Sedangkan untuk laporan laba rugi bersih di sini adalah selisih dari keseluruhan antara pendapatan dan biaya, baik biaya operasional dan non-operasional. Untuk laba rugi operasional, di sini contohnya adalah perusahaan persewaan kendaraan periode 2007. Bentuk laporan laba rugi jadi untuk bentuk laporan laba rugi sendiri di sini ada dua macam, ada langkah tunggal atau single step dan langkah berganda atau multiple step. Yang umum digunakan adalah langkah tunggal ya atau single step. Jadi untuk single step di sini laba rugi disajikan dengan menghitung total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Jadi laba rugi bersih merupakan selisih antara pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan operasional dikurangi dengan jumlah biaya operasional dan biaya non operasional. Sedangkan untuk langkah berganda atau multiple step, laba rugi disajikan berdasarkan jenis pendapatan. Jadi pendapatan operasional dikurangi dengan biaya operasional, kemudian ditambahkan dengan selisih antara pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Sebentar. Ini untuk ini tadi ketika di slideshow tidak muncul ya. Ini adalah laporan laba rugi operasional untuk perusahaan persewaan kendaraan. Contohnya di sini pendapatan sewa mobil A, pendapatan sewa mobil B, dan pendapatan sewa bus C. Sehingga total pendapatan operasional adalah 650 juta. Sedangkan untuk contoh dari biaya operasional di sini adalah biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan rutin kendaraan, dan biaya penyusutan kendaraan, sehingga total biaya operasional adalah 400 juta. Dan dari selisih ini kita bisa lihat perusahaan ini mengalami laba operasional sebanyak 250 juta. Sedangkan untuk contoh dari laporan laba rugi non operasional untuk perusahaan persewaan kendaraan di sini ada pendapatan penyewaan garasi. Jadi ini termasuk non operasional 5 juta ditambah dengan keuntungan dari penjualan mobil F. Jadi keuntungannya mendapat margin 10 juta. Jadi kapan nih kita sebut sebagai untung? Jadi setiap aktiva pastinya memiliki nilai buku ya, nilai akhir dari sebuah aset. Nah, nilai akhirnya itu ketika hasil penjualnya lebih di atasnya, di situ kita catat sebagai keuntungan atas penjualan mobil di pengantar akuntansi. Semoga masih ingat ya adik-adik. Setelah itu ada biaya sumbangan sosial, ini merupakan non-operasional dan biaya kebersihan akibat banjir 4 juta, sehingga total biaya non-operasional adalah 20 juta. Di sini laba rugi non-operasional sebanyak rugi ya, jadi hasilnya rugi non-operasional 5 juta. Dan untuk bentuk dari
langkah tunggal atau single step untuk laporan laba rugi. Pendapatan operasional, di sini pendapatan operasional dan pendapatan operasional ditambahkan. Setelah itu total dari biaya operasional dan biaya non operasional ditambahkan sehingga diketahui laba bersihnya adalah 245 juta. Sedangkan untuk multiple step atau langkah berganda, di sini kita bedakan untuk total pendapatan operasional dikurangi dengan total biaya operasional, hasilnya adalah 250 juta. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan pendapatan non operasional dan dikurangi dengan biaya non operasional sehingga ketemu laba bersihnya sama, yaitu 245 juta. Jadi kita perhatikan pendapatan operasional dan non operasional untuk melihat kapan kita menggunakan single step atau multiple step. Jadi yang perlu kita pelajari memisahkan antara pendapatan operasional dan non operasional dan juga biaya operasional dan non operasional. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung di WA grup ya. Jadi silakan kapan aja ketika adik-adik ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, jangan ragu untuk menyampaikannya di WA grup. Dan selamat belajar, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.